Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, jemaat Tuhan dimanapun Saudara berada. Jumpa lagi bersama kami dalam ibadah doa pagi online GKI Pondok Daud yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama pagi hari ini, saya mau menyiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, saya ajak untuk kita masing-masing pribadi bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Mari tundukkan kepala dan kita mau berdoa sebelum kita menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih kemurahan Tuhan yang selalu ada buat setiap kami. Kami bersyukur jika pagi hari ini satu kesempatan lagi Tuhan beri untuk kami menikmati hari yang baru. Berkat baru, pengharapan baru bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu terus ada bagi setiap kami. Penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Kami rindu Tuhan memberkati engkau pujian kami. Dan bila hati-Mu disenangkan atas setiap sembah kami. Satu hal kami percaya Tuhan, di saat kami mengandalkan Tuhan. Di saat kami menyembah Tuhan, hadirat Tuhan akan memenuhi hidup kami. Dan disitulah Tuhan akan bekerja dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini waktu terbaik kami. Kami beri hati yang bersyukur, hati yang menyembah karena Tuhan baik. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari jemaat bawa hati menyembah, hati bersyukur. Bahwa setiap kebaikan Tuhan dalam hidup. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari jemaat Tuhan imani pujian ini, bahwa Dia Allah yang memberkati dia. Dia Allah yang memberkati kita semua. Dia Allah yang sanggup mengubahkan hidupku dan hidupmu. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan
Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini datang pada Tuhan dengan kerinduan hati. Bawa setiap doa permohonan, bawa setiap kerinduan, bawa setiap beban hidupmu di kaki Yesus. Percaya satu hal, bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Tidak terbatas kuasa Tuhan, hanya Dia Allah yang kita andalkan. Apapun musim hidupmu saat ini, kelemahan, kekurangan, dan apapun yang menjadi bebanmu, bawa di kaki Yesus. Percaya bahwa selalu ada jalan dalam Tuhan. Dalam setiap langkah hidupku dan hidupmu, Dia Yesus yang selalu ada dalam setiap musim hidup kita. Bahkan dalam titik terendah pun, Dia Yesus ada di sana untukku dan untukmu. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Dengan iman dan percaya katakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku andalkan
Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Buat hadirat Tuhan yang menguatkan setiap kami. Memberikan pengharapan dalam hidup kami. Satu hal kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang membela hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik buat hadirat Tuhan. Buat pertemuan yang indah dan manis bersama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Taruh Tuhan setiap perkataan-Mu atas beliau. Sehingga Tuhan firman yang disampaikan semua berasal dari Tuhan. Dan bisa menguatkan setiap kami. Jadi pelita bagi setiap jalan-jalan kami. Untuk kami melewati hari ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, di bulan Juni ini tetap dalam tema meraih keberhasilan di tengah-tengah kesulitan. Banyak orang berkata kepada saya, Pak, ini tahun kekering, tahun sulit, tahun resesi ekonomi, ya. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati umatnya, anak-anaknya dalam segala situasi dan kondisi. Oleh sebab itu kita akan membuka firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. 2 Samuel pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Bagaimana syarat kita tetap diberkati, tetap meraih keberhasilan di tengah-tengah tahun yang sulit, ya. Poin pertama bisa kita pelajari, ya. Pada waktu itu ketika Daud hendak memindahkan tabut Allah dari Filistin ke Yerusalem, di tengah berjalan terjadi suatu kejadian, yaitu Usa disambar mati oleh Tuhan. Sehingga Daud membawa tabut itu ke rumah Obed-Edom. Dan ketika tabut Allah itu ada di rumah Obed-Edom, dikatakan oleh firman Tuhan ayat 11, Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya, ya. Sekali lagi diulangi dalam ayat 12, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Implementasinya bagi kita orang-orang percaya dalam kitab Perjanjian Baru, tabut Allah ini bicara tentang kehadiran Tuhan. Bagaimana kita bisa menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita? Melalui pujian penyembahan, mulai dengan berdoa, mencari wajah Tuhan, berbasar, bermazmur. Ya, kita akan mendatangkan hadirat Tuhan. Firman Tuhan katakan Tuhan bertata bersemayam di atas pujian penyembahan orang-orang percaya. Dan kalau kita senantiasa setiap hari punya waktu untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk selalu mencari wajah Tuhan, menjadikan praise and worship, pujian penyembahan menjadi gaya hidup kita, menjadi lifestyle kita, maka saya kena percaya apapun situasinya, apapun kondisi keadaannya, tahun kering, tahun resesi ekonomi sekalipun, Tuhan tetap sanggup memberkati anak-anaknya. Oleh sebab itu, kalau kita rindu hidup kita senantiasa diberkati, sekalipun di masa yang sukar, sekalipun di tahun resesi ekonomi, ya, kita senantiasa punya kerinduan untuk memuji menyembah Tuhan, untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Izinkan tabut Allah, kehadiran Tuhan itu ada di dalam keluarga kita, ada dalam rumah tangga kita. Kehadiran Tuhan ada dalam usaha pekerjaan kita dimanapun kita berada. Senantiasa menghadirkan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Ketika dia bertata sebagai raja atas pujian penyembahan umatnya, ketika dia menjadi penguasa tunggal, bertata, berkuasa dan berdaulat,
maka berkat-berkat akan Tuhan curahkan dalam hidup kita. Yang pertama. Yang kedua, kita akan membuka di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku, coba kita ulangi kalimat terakhir dari ayat ketiga. Dikatakan oleh firman Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini sebuah janji Tuhan yang sangat indah. Dan janjinya itu ya dan amin. Tuhan sanggup mengenapi janjinya. Namun janji ini adalah janji yang bersyarat. Artinya janji Tuhan akan terjadi dalam hidup kita kalau kita melakukan syaratnya terlebih dahulu. Ayat pertama dan ayat kedua. Syaratnya adalah yang pertama, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak berdiri di jalan orang berdosa, hidup dalam kekudusan. Bagaimana mungkin kita mengharapkan Tuhan memberkati kita selama kita masih hidup dalam dosa? Bagaimana Tuhan mau memberkati kita kalau kita masih hidup dalam percabulan, dalam perzinahan, nipu orang, konsumsi narkoba dan lain sebagainya? Firman Tuhan katakan Tuhan mau memberkati kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita hidup dalam kekudusan. Ya, seringkali berkat Tuhan terhalang oleh karena dosa-dosa yang kita lakukan dan kita tidak pernah mau bertobat. Saya kira percaya ketika kita mau mengakui dosa-dosa kita, bertobat dan kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kekudusan, maka tidak ada lagi penghalang bagi Tuhan untuk memberkati saudara dan saya. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Bagi orang yang cinta akan firman Tuhan, bagi orang yang suka merenungkan firman itu siang dan malam, maka ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bagi orang-orang yang cinta akan firman Tuhan, bagi orang-orang yang suka akan firman Tuhan, merenungkannya, maka firman Tuhan katakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja artinya apa? Segala sesuatu, semuanya, everything, anything yang diperbuatnya pasti berhasil. Dan janji firman Tuhan itu ya dan amin pasti digenapi di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Asal syarat kedua harus kita lakukan. Kita cinta akan firman Tuhan. Kita suka membaca Alkitab. Bahkan bukan sekedar membaca, tetapi terlebih daripada membaca adalah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita renungkan, kita renungkan, kita renungkan sampai firman itu menjadi rema dalam hati kita. Dan ketika kita setiap hari kita membaca firman Tuhan, setiap hari kita merenungkan firman Tuhan, janjinya apa saja yang diperbuat berhasil. Sekalipun di tengah-tengah tahun yang kering, tahun yang sukar, di tengah tahun resesi ekonomi, Tuhan sanggup memberkati kita dalam segala situasi dan kondisi. Ya, kalau kita mau suka dan cintakan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Saya kira percaya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap saudara dimanapun Anda berada mengikuti ibadah doa pagi secara online. Dan ketika pagi hari kita membuka fajar dengan merenungkan kepada firman Tuhan, muji menyembah masuk dalam hadirat Tuhan, maka sepanjang hari ini kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan apapun yang kita lakukan Tuhan akan buat menjadi berhasil dan Tuhan akan memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.